Halo semuanya, kenalin aku Satya. Jadi, aku mau buat episode spesial untuk merayakan 2 tahunnya series yang aku buat. Kalau kalian belum tahu dan penasaran soal series yang aku maksud, kalian bisa cek di Instagramku yang satu ini ya. Oke, jadi di sini kita bakal jawab 10 pertanyaan yang ada, 10 pertanyaan yang aku rangkum dari orang-orang yang udah tahu sama seriesku ini ya. Oke, kita gak usah basa-basi, langsung aja lanjut masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama, apa alasan kamu untuk membuat series itu? Alasan aku membuat series ini adalah sebagai bentuk apa ya? Bentuk kecintaan aku, kasih sayang aku terhadap orang tua. Tapi kenapa di sini karakternya cuma melibatkan anak dan ibunya gitu ya? Karena orang tua itu aku wakilkan sebagai ibu gitu. Terus alasan lainnya kalau aku memerankan karakter ayah gitu kan, soalnya kan aku tuh kurang properti ya. Sedang aku tuh mau buat sesuatu yang berbeda dengan memerankan hal yang beda juga gitu, dengan memerankan perempuan. Kalau aku meranin sosok bapak itu kan karena aku kurang properti gitu, jadi eh, takutnya nanti tuh ada kayak kesalahpahaman, ini kok ada dua si Satyanya gitu loh ya. Jadi apa namanya, untuk karakternya itu, karakter bapaknya itu tidak aku buat gitu ya. Bukan berarti aku nggak suka sama bapakku, enggak gitu ya, karena ya kurangnya properti itu, dan aku juga mau membuat sesuatu yang mencolok atau berbeda. Sampai sini paham ya maksudku ya. Terus kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah dalam pembuatan series itu kamu mendapati adanya kesulitan? Mendapati ada kesulitannya Astungkara sejauh aku syuting itu enggak ada ya. Paling kesulitannya itu ada di apa namanya, di manage waktu aja, karena ya aku kan memang orangnya malas gitu ya. Jadi agak repot manage waktunya gitu, menyesuaikan apa namanya, menyesuaikan jadwal sekolah dengan jadwal syuting gitu. Terus pertanyaan yang ketiga, mengapa kamu yakin untuk membuat series itu? Karena ya tujuan aku kan awalnya itu kayak ini kan, seperti yang aku sebutkan tadi di awal, sebagai bentuk apresiasi terhadap orang tua gitu. Kenapa aku yakin ya, karena apa namanya, aku tuh mau, selain daripada aku mengekspresikan apresiasiku kepada orang tua, aku juga mau kayak mengekspresikan diriku gitu loh. Karena kan aku tuh jiwanya apa ya, suka yang sama acting-actingan gitu loh ya, berperan gitu aku suka tuh. Jadi ya kenapa nggak aku ini aja, apa namanya, aku ekspresikan itu aja gitu loh. Jadi ada momennya, nah langsung aku pakai itu. Lanjut ke pertanyaan keempat, apakah dalam pembuatan series ada pihak lain yang dilibatkan? Tidak. Selama dalam proses syuting itu, aku tidak sedikit pun meminta bantuan dari siapapun, baik itu bantuan untuk ngerekamin videonya, ngedit videonya. Artinya keseluruhan episode dari awal sampai akhir gitu ya, itu aku ngerjain sendiri, bener-bener aku ngerekam sendiri, ngedit sendiri gitu ya. Aku terus wardrobe sendiri. Wardrobe tuh apa ya, kayak fitting baju apa, pokoknya itu dah ya. Itu sendiri, semuanya dikerjakan sendiri tanpa ada bantuan dari siapapun gitu. Eh, Terus juga tadi aku mau ngomongin apa ya, kok aku lupa ya mau ngomongin apa ya. Ntar, apakah dalam pembuatan series ada pihak lain yang dilibatkan? Nggak ada ya gitu ya, nggak ada. Tidak ada pihak lain yang aku libatkan dalam pembuatan series ini. Seperti itu. Begitu. Terus yang kelima, suka duka saat proses syuting. Dukanya sih nggak ada ya. Tapi kita nggak bisa bilang kalau semua hal itu nggak ada suka dukanya, plus minusnya itu pasti bakalan ada gitu ya. Tapi sejauh aku syuting itu, aku nggak pernah ngerasain duka sih ya, lebih banyak sukanya gitu ya. Sukanya itu apa, sukanya itu karena aku bisa mengeksplor diri, apa, mengeksplor diriku ya. Terus juga
apa namanya mengkreasikan ide bakatku gitu ya, itu aku suka gitu loh kan. Apalagi kalau kalian ingat aku bilang di awal, aku tuh orangnya suka berperan, suka acting gitu. Tapi kalau aku acting yang lebay-lebay itu aku nggak bisa. Maksudnya kayak ekspresif gitu. Karena aku pernah ikut teater dodol kan gitu, kayak kaku ya. Tapi kalau aku acting yang kayak serius, kayak real life pada umumnya gitu loh, nah itu aku bisa. Tapi kalau untuk karakter yang ekspresif banget gitu, ya mohon maaf, aku nggak, apa namanya, nggak begitu bisa. Terus yang itu tadi ya, yang kelima udah kejawab ya, kalau nggak ada dukanya gitu Astungkara. Terus yang keenam, apakah orang terdekat seperti keluarga, teman dan lain-lain mengetahui series yang kamu buat? Kalau tahu, apa reaksi mereka? Reaksi pertama mereka pastinya tercengang ya, gitu. Karena kan apa, kalau kalian ingat itu ada aku memerankan sosok perempuan gitu loh. Mereka tuh pasti tercengang kayak, "Weh, Sat, kok bisa kayak gini?" gitu ya. Kok beneran kayak ada dua orang gitu ya, terus kok hebat apa segala macam, pujian-pujian itu asungkaranya apa namanya aku terima gitu. Oh ya, by the way, aku lupa bilang kalau aku juga sempat buat series sebelumnya, series yang sama kayak gini, cuma nggak aku apa ya, nggak aku post gitu, karena aku kalau gabut itu ya, aku suka buat video-video random gitu, acting-acting random gitu ya. Banyak kok sebelum ini tuh udah banyak video yang sama, cuma nggak aku post aja gitu. Terus balik lagi ke pertanyaan tadi tuh ya, gimana reaksi mereka pas tahu? Kalau dari mereka, dari temen gitu ya, pastinya kayak support gitu, sungkaranya support gitu ya. Mereka juga maklumi kalau aku berpakaian seperti perempuan gitu ya, terus bertutur kata, berperilaku seperti perempuan itu hanya sebatas apa namanya peran belaka gitu ya, astungkaranya seperti itu. Terus kalau dari orang tua sih ya, eh, biasa-biasa saja, maksudnya nggak ada yang menentang gitu, nggak ada ya astungkaranya, karena bapak sama mama aku tuh tahu kalau anaknya tuh suka acting. Bapak sama mama tuh tahu kalau anaknya tuh kayak memang memang bakatnya, memang jiwanya kayak gini gitu ya, jadi kayak biasa. Jadi ketika aku pinjem pakaian, dan aku pun nggak bilang ke mama aku kalau aku pinjem pakaian mama aku itu loh, aku nggak bilang sama sekali. Jadi pas aku udah pakai pakaian kayak gitu tuh, apa namanya, pakaian daster gitu-gitu tuh ya, apa berdandan kayak perempuan itu, mama sama bapakku udah tahu, ini pasti mau acting gitu. Cuma ya tetap aja ada rasa sungkan gitu loh, kayak malu juga tuh pasti ada. Lanjut ke pertanyaan ketujuh, apakah kamu merasa malu saat mempublikasikan hal ini? Ya, ini ya berkaitan sama yang tadi malu itu ya. Apakah kamu malu? Malu sih, kalau aku bilang aku nggak malu tuh, bohong banget. Apalagi aku memerankan karakter yang unik gitu ya, beda. Kalau malu itu, apa ya? Sedikit. Karena ya balik lagi, memang aku suka ini kan, suka acting kan, jadi aku nggak apa namanya, nggak malu-malu banget gitu loh gitu. Bahkan ketika aku harus memerankan karakter perempuan ya, aku nggak malu banget gitu, begitu. Jadi udah terjawab ya kalau apakah aku malu, aku nggak malu. Terus pertanyaan ke apa nih, ke-8, siapa inspirasimu untuk membuat series ini? Inspirasiku itu pertama kali itu nonton Utaran. Utaran itu kan ada dua karakter, ada Ica sama Miti ya, ibu dan anak. Nah, itu aku terinspirasi dari sana. Terinspirasi dari sana gitu juga. Ya, jadi eh apa namanya, kan aku suka nonton India. Jadi aku terinspirasinya dari Utaran itu, dari Ica dan Miti itu gitu. Makanya aku seneng banget kalau peranin karakter yang kembar-kembar gitu, aku seneng. Terus yang kesembilan nih, kesan dan pesan untuk seriesmu. Oke. Kesannya menyenangkan karena aku bisa mengekspresikan minat bakatku di bidang yang aku suka gitu ya. Terus juga astungkaranya orang tua, keluarga dan lain sebagainya support aku, beri aku dukungan. Terima kasih buat semuanya yang sudah support aku buat series itu. Aku ucapin terima kasih banyak ya, yang sudah memaklumi aku walaupun aku berdandan seperti perempuan. Ya tapi kan itu apa namanya, ini ya peran aja ya. Kalau di real life mah aku nggak mungkin sejomplang itu gitu. Ya itu kesannya menyenangkan, pesannya ya, eh, apa ya, pesannya kayak
mungkin kalau bisa bekerja sama, berkolaborasi gitu ya dengan teman-teman atau lain sebagainya yang memang punya satu hobi, satu minat bakat apa bermain di film gitu ya. Oh, mungkin bisa berkolaborasi dengan aku nih ya. Langsung jadiin bintang utama gitu. Jadi pemeran utama gitu ya. Ya, jadi pesannya itu adalah pesan untuk siapa nih? Untuk orang lain atau untuk aku? Kalau untuk aku sendiri, ya pesanku adalah kalau kamu mendapat tawaran, ya terima aja gitu ya. Kalau untuk orang lain, kalau orang lain mau apa namanya menawari aku untuk berperan gitu ya, oh boleh dengan senang hati. Terus untuk pertanyaan terakhir, kalau kamu diberi kesempatan untuk menggarap series ini lebih serius, apakah kamu mau menggarapnya? Oh tentu, tentu sekali. Apalagi kalau misal seriesku ini apa namanya masuk ke bioskop gitu layar lebar, mau banget pastinya gitu ya. Ya jawabanku adalah iya pasti gitu. Karena ya memang balik lagi pembahasannya muter-muter terus ya. Kalau memang aku suka acting gitu, suka apa namanya di bidang ini gitu loh. Kalau ada yang mau menggarap series ini lebih serius lagi, wah kenapa tidak? Itu kan kesempatan yang luar biasa untuk aku gitu kan. Jadi ya langsung aja, kalau ada yang mau, Sat, kamu mau nggak kalau seriesmu aku jadiin film atau aku jadiin layar lebar gitu ya, aku jadiin series, mau banget, mau banget. Gitu ya. Nah, itu dulu episode spesial kali ini ya. Episode spesial ini sebetulnya udah aku ancang-ancangin dari apa pas series ini udah tamat ya, cuma baru kesampaiannya sekarang gitu ya. Em, jadi eh, apa aku mau berpesan juga buat semuanya nih yang nonton ya gitu. Kalau kalian punya minat bakat di bidang tertentu gitu ya, kalian jangan ragu, jangan sungkan untuk mengekspresikannya gitu ya. Karena memang itu passion kalian, dan perlu kalian ketahui kalau setiap orang itu punya passion yang berbeda-beda ya. Kalaupun mereka punya passion yang sama, pasti ada keunikan dan ciri khasnya tersendiri gitu. Ya jadi jangan ragu, jangan kayak takut nanti aku bakal dijudge, bakal dimaki dan sebagainya. Nggak usah mikirin itu, yang penting kamu sudah berani untuk berkarya, berani mengekspresikan diri kamu yang sebetulnya seperti apa. Itu luar biasa gitu ya. Nah, nggak usah banyak, aku jatuh. Ini aku jatuh, nggak usah apa namanya banyak babi bu lagi ya. Ini sudah mau 15 menit, sudah panjang sekali ya episodenya ini ya. Sebetulnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu ya, cuma ini pertanyaan umum yang pernah aku dapatkan gitu, jadi aku rangkum jadi satu gitu ya. Kalau aku bahas satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang aku dapatkan gitu ya, nanti takutnya episodenya bisa jadi sejam atau bahkan 24 jam ya. Gitu. Oke, kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu ya seputar series yang aku buat ini, boleh banget kalian bisa apa namanya tulis di kolom komentar ini atau DM aku gitu ya. Pasti bakal aku jawab tentunya. Gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah mengikuti apa namanya series aku gitu ya. Kalian tahu nggak, pas aku buat series itu tuh aku sangat merasa terharu, senang banget sama antusias, support dari keluarga, dari orang-orang terdekat gitu ya. Aku nggak nyangka kalau em, kalian semua itu luar biasa baiknya gitu, langsung karya gitu. Kayak seneng banget gitu, aku bisa dihargai gitu loh, kayak luar biasa. Suatu apa ya istilahnya, suatu perolehan yang luar biasa untuk seorang Satya gitu loh ya. Jadi buat semuanya yang udah ngikutin series ini dari awal sampai akhir gitu, aku ucapin terima kasih banyak ya buat dukungannya gitu ya, buat antusiasnya gitu ya. Mohon maaf kalau semisal
ada kesalahan atau kekurangan yang kurang berkenan selama selama series itu berlangsung gitu ya, atau ditayangkan gitu. Oke, aku Satya pamit undur diri. Sekian episode spesial hari ini. Emang besok bakal ada. Sekian episode spesial ini gitu ya. Oke. Dan bye bye.